Berdasarkan penelitian yang dilakukan tim ekspedisi Sungai Nusantara berkolaborasi dengan Sangkala, Yayasan Loser Lestari dan Telapak Badan Teritori Sumut, Sungai Deli, yang berada di Kota Medan terkontaminasi mikroplastik. Hasil temuan saat melakukan ekspedisi Sungai Deli pada tahun 2022, mulai dari Taman Mercy di Deli Tua hingga Jembatan Belawan, ditemukan kontaminasi mikroplastik rata-rata 233 partikel per 100 liter. Salah satu sumber mikroplastik adalah 388 pohon terlilit sampah plastik dan 232 timbulan sampah ilegal di tepi Sungai Deli. Kondisi inilah yang harus diterima anak-anak yang hidup di bantaran Sungai Deli. Namun di Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, ada rutinitas menarik yang dilakukan oleh anak-anak pinggiran Sungai Deli ini. Mereka sudah dibiasakan meminimalisir sampah plastik dengan membuat ekobrik atau blok bangunan dari botol plastik yang dipadatkan di rumah. Hal ini mereka pelajari di Rumah Belajar Komunitas Peduli Anak atau KOPA. Kawan-kawan, ekobriknya udah siap belum? Seperti kali ini, Marwatul Nifsu dan teman-temannya membawa ekobrik yang sudah mereka buat di rumah. Ekobrik ini akan mereka bawa ke Rumah Belajar Komunitas Peduli Anak, karena pada hari ini mereka juga akan belajar bersama. Hei, mantap kali Marwa. Ini berapa minggu? Alhamdulillah. Cas lu. Menurut saya senang karena saya pun diajarin bernulis, menggambar, dan membaca di sini. Saya senang banget di sini sama kawan-kawan saya. Harapan saya bisa menambahkan buku yang banyak untuk anak-anak belajar. Di sebuah rumah sederhana yang berlokasi di Jalan Syah Bandar, Medan Maimun inilah kegiatan belajar mengajar dilakukan. KOPA sudah ada sejak tahun 2009 dan buka setiap hari. Kali ini anak-anak didik KOPA sedang diajarkan cara membuat ekobrik yang benar dengan menggunakan media internet. Ya, belajar mengajar menggunakan internet sudah dilakukan sejak KOPA mendapatkan bantuan internet gratis dari DAI TV pada tahun 2020 silam. Nah, kemudian berikut ini manfaat ekobrik. Pertama sekali mengurangi sampah. Das Deli itu identiknya dengan Sungai Deli dan banyaknya penduduk. Maka perlu kita buat suatu lembaga yang mana untuk bisa menghimpun, menyatukan anak-anak masyarakat untuk bisa sadar kepada lingkungan, kemudian untuk peduli sesama dan bisa melakukan aktivitas yang positif. Kalau secara dalamnya saya melakukan pendampingan kepada anak-anak kita ini sejak tahun 1989. Waktu itu ada namanya lembaganya Yayasan Laskar Mandiri. Kemudian yayasan itu sudah tidak ada lagi. Di tahun 2009 kita lakukan kembali membentuk lembaga namanya Komunitas Peduli Anak. Anak-anak juga bisa melakukan berbagai kegiatan yang dapat membangun karakter dan meningkatkan minat baca. Karena ada banyak buku bacaan yang bisa mereka baca, seperti buku pelajaran, buku cerita, komik, ensiklopedia, dan lainnya. Selain itu, KOPA juga membuka PAUD yang diperuntukkan bagi anak-anak prasejahtera. Nah, media kemudian ada di sini pustaka. Ya, pustaka itu manfaatnya adalah untuk menambah pengetahuan, untuk bisa menghidupkan bagaimana literasi membaca, literasi kehidupan. Nah, ini semua kita buat supaya pengetahuan itu tambah dan bertambah. Pendidikan karakter penting bagi anak, karena membantu membentuk kepribadian yang baik dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan didirikannya Komunitas Peduli Anak.
yakni ingin mengembangkan karakter dan pendidikan yang layak bagi anak-anak prasejahtera.